Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GMPI dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena dari awal podcast atau YouTube channel kita ini kita launching, nama beliau sudah masuk di list sebagai bintang tamu. Jujur memang beliau sangat spesial karena selain sebagai dosen, beliau juga terlibat aktif di berbagai forum-forum ilmiah sebagai pembicara di televisi juga, televisi nasional juga terlibat aktif sebagai pembicara, khususnya mengamati persoalan perkembangan politik di Indonesia ataupun di Sumatera Utara. Sahabat GMPI, kita sambut bintang tamu kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bang Faisal Rija. Terima kasih sudah diundang. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bang Faisal Rija ini secara profil selain berstatus sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU, beliau juga terlibat aktif menulis penelitian, karya-karya ilmiah, juga terlibat aktif dalam berbagai macam forum-forum diskusi akademik yang berseliweran di Sumatera Utara. Bang, sebenarnya kalau secara pribadi Abang lebih nyaman disapa sebagai seorang dosen atau sebagai seorang pengamat nih Bang? Ya, identitas itu mungkin perlu, tapi orang bisa ngomong apa aja lah. Kalau misalnya dia manggil kita dosen, ya memang itu pekerjaan kita. Kalau mau diklaim sebagai pengamat, ya memang beberapa teman media sudah mempopulerkan istilah itu ya, pengamat, analis. Saya mengiyakan aja, mana yang oke lah. Jadi kan Bang, di latar belakang Abang yang kita coba pelajari, Abang putra asli Sumatera Utara, Serdang Bedagai, yang menempuh pendidikan kampus di Jogja. Saya penasaran Bang, kenapa? Karena dulu waktu SMA saya juga sangat termotivasi ingin kuliah di Jawa, hanya saja tidak kesampaian. Kalau boleh tahu, apa perbedaan antara belajar di Jawa dengan belajar kita di Sumatera Utara ini, Bang? Sebenarnya sebelum kita bicara apa yang beda, saya dulu tidak punya gambaran apa-apa. Misalnya SD di kampung saya itu di Bengkel, Perbaungan. Sekarang masuk Kabupaten Serdang Bedagai. Dulu kan dari Serdang. Iya. Lalu orang tua itu menganjurkan kita studi agama. Masuklah saya ke pesantren. Pesantren saya itu di Bandar Khalifah, itu di Nurul Hakim, Tembung. Itu sekira tahun 94 ke 97. Nah, di 97... Kalau SMP-nya negeri biasa, Bang? Enggak, di pesantren. 6 tahun berarti? 3 tahun aja yang di Nurul Hakim. Oh, Nurul Hakim. 3 tahun di Nurul Hakim, di level MTS, iya, atau SMP. Kemudian di Nurul Hakim itu banyak ustadz-ustadznya yang dari Gontor, Jawa Timur. Nah, ustadz-ustadz itu penuh motivasi untuk belajar lebih jauh. Kita dianjurkan belajar tuh sejauh-jauhnya supaya dapat wawasan luas segala macam. Nah, sejak saat itu saya dapat gambaran gimana kalau nanti SMA-nya ke Jawa gitu. Misalnya ke Gontor atau kemana gitu. Tapi keadaan di rumah itu banyak yang harus dinegosiasi terutama soal pembiayaan segala macam. Jadi saya akhirnya yang penting belajar agama, kata mama. Saya akhirnya sempat sekolah di Kismul Ali Perbaungan, Al-Wasliyah Perbaungan. Pesantren juga? Ya, Kismul Ali itu sistem belajar sekolah, tapi dia kan khusus yang kajian kitab-kitabnya juga ada.
di Al-Wasliyah itu. Iya, iya, Tapi di kelasnya Qismul Ali namanya, setingkat alia. Dulu namanya percaturulan ya, sekarang per semester. Percaturulan tuh per 4 bulan. Saya kira-kira hanya sampai 4 bulan saja di situ. Nggak betah saya karena bukan sekolahnya nggak betah, tapi pergaulannya. Karena pulang sekolah itu kan teman-teman itu macam-macam ya, ngajakin macam-macam. Kalau di zaman saya itu tahun 97-an itu banyak hiburan-hiburanan, keyboard-keyboard. Oh, macam-macamnya ini yang negatif ya Bang ya? Jadi kita yang sudah ada di pesantren di luar tuh agak kaget-kaget juga. Iya. Ya ini gimana ini? Membayangkan jadi apa ini kalau begini terus kan, malam nonton keyboard, dimarahi mama segala macam kan. Akhirnya saya mikir-mikir daripada nyusahin orang tua, sedih dia lihat kita ini masa anak pesantren kayak begitu gitu kan. Ya sudah, saya ambil jalan yang jauh. Bismillah saya ke Jawa. Niatnya dulu ke Jogja karena saya dibantu ada ustadz di kampung saya itu sangat dihormati. Itu menyarankan saya ke Jogja, terutama di Muallimin. Di Muallimin Yogyakarta, sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Iya, Muhammadiyah. Karena ustadz saya dan orang tua saya itu, terutama mama itu memang tradisinya Muhammadiyah. Iya. Jadi saya itu semacam diarahkan ke sana. Tapi kan saya datang ke sana itu tidak dalam masa tahun ajaran baru. Tidak ada rapot dan seterusnya. Akhirnya agak bersela gitu. Saya memilih, ada informasi saya memilih Muallimin yang di Klaten, Jawa Tengah. Itu sekira hampir 1 jam lah dari Yogyakarta. Dia di antara Solo dan Yogyakarta. Nah di Muallimin itulah dia double kan, pesantrennya namanya Muallimin, tapi sistem belajarnya kalau pagi itu ikut kurikulum aliyah. Iya. Jadi aliyah Muhammadiyah 1 Klaten. Nah disitulah saya sampai tamat tahun 2000. Lalu lanjut di UIN Sunan Kalijaga sampai tahun 2004. Dan satu angkatan dengan ketua GMPI pusat. Ya itu kebetulan Awi itu kami KKN pun sama itu. Awi sama. Jadi Bang selesai di Jogja, kemudian balik ke Sumatera, kemudian S2 dan lain-lain sebagainya, pada akhirnya Bang menjadi dosen. Karakter cara belajarnya ada yang berbeda nggak Bang dengan kultur di Sumatera? Di S1-nya atau di mana? Di S1. Kalau di S1-nya yang saya kan tidak mengamati di masa saya. Iya. Sebenarnya saya hanya punya pengalaman di Yogyakarta, di UIN Jogja sekira tahun 2000 ke 2004. Nah, di tahun itu saya nggak tahu keadaan di Sumut bagaimana, di UIN Sumut bagaimana. Jadi mungkin cara membaca ini keliru ya. Cuman saya cerita sajalah yang keadaan di Jogja itu. Dulu teman-teman di sana itu selain belajar di kelas, itu teman-teman mengembangkan aktualisasi dirinya pada bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan aktivisme, misalnya berorganisasi, organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMI, IMM, kami macam-macam. Ya. Karena kan Jogja setahu saya waktu itu mungkin sampai sekarang itu pada umumnya kan teman-teman tuh ngekos. Nah, ngekos pulang kuliah terus di kos-kosan mau ngapain kan gitu. Makanya jalan aktivisme itu semacam ekspresi, menghabiskan waktu luang, kemudian juga menambah wawasan, menambah teman-teman dan seterusnya. Jadi karena perkumpulan-perkumpulan itu jadi dinamika keilmuannya banyak gitu, cukup banyak pilihan gitu, komunitas-komunitas. Saya dulu ikut misalnya komunitas diskusi-diskusi, seminar-seminar. Dulu di fakultas-fakultas itu mudah, kita tinggal pilih aja. Pilihannya banyak ya. Zaman transisi
sebelum menjadi UIN, YIN itu kan biasa itu gelar-gelar tikar, hadir orang-orang pemikir-pemikir yang bagus. Banyak nama-nama tenar, bisa gampang ketemunya, bisa diajak diskusi. Nah, itu yang mungkin membuat pengalaman itu bagi saya sendiri itu sangat-sangat berpengaruh untuk menguatkan, menunjang apa-apa yang kita dapatkan di kelas, gitu. Di kelas. Tapi memang selain itu juga biasalah namanya aktivisme, adalah juga kan demo-demonya apa segala macam. Cuman kita bisa dapat lebih banyak wawasan, pengetahuan dari apa yang kita pelajari. Misalnya jurusan saya itu pendidikan. Nah, di luaran kita bisa dapat macam-macam, belajar analisa sosial, kritis, kemudian belajar analisa politik, ya apa heboh-hebohan zaman mahasiswa, gimana kalau kita apa di partai politik. Dulu saya di kampus itu ada partai, saya jadi ketuanya, jadi partai namanya Partai Proletar. Nah itu kan terkait dengan BEM itu ya Bang biasanya? Iya, pemilihannya kan dia pemilihan umum, pemiluan namanya dulu, pemilihan mahasiswa. Jadi partai ya seperti demokrasi kita, itu kan semacam cara belajar ya kan, proses belajar berdemokrasi di era mahasiswa, lingkupnya di kampus. Nah, itu bagian-bagian pengalaman yang sangat-sangat membantu ketika saya misalnya dituntut, gimana nih bacaan sosialnya, politiknya gimana. Nah, saya dapatnya dari pengalaman aktivisme itu dan bacaan-bacaan yang dipicu berbagi bacaan dengan teman-teman yang lain. Nah, itu kan juga kita juga ada kontak forum-forum dengan aktivis-aktivis dari kampus lain gitu-gitu ya. Barangkali di masa kami itu tidak seheroik senior-senior di 98, tapi kita berusaha misalnya tetap ingin bahwa ini sejarah yang penting yang harus kita ukir misalnya untuk diri kita sendiri atau sekedar sekarang bagi saya itu semacam enak untuk dikenang gitu aja kan. Waktu itu nggak kepikiran lah. Waktu itu kira-kira sederhananya gini, daripada ngekos di kos ngapain gitu kan. Nah, ya udahlah diajak orang ikut, ada pelatihan nih, diajak seminar ada ini ya sambil dapat snack gratis atau makan gratis kan. Nah, jadi kan Bang saya sebenarnya cukup seperti apa? Cukup sering sebenarnya kita ketemu di warung-warung kopi sekitar Jalan Pancing, tapi memang belum pernah berinteraksi lah. Jadi sampai suatu saat saya menyaksikan Abang di televisi, yaitu membuat saya wah ternyata orang hebat juga rupanya. Gitu. Bang, saya ingin mengelaborasi beberapa isu ataupun beberapa isu lah, perkembangan seputar perpolitikan di Indonesia. Seperti apa Bang mengamati, menganalisa kondisi-kondisi yang terjadi. Saya ingin mulai dari hal yang sedikit mengkhawatirkan ini di tahun-tahun ke depan Bang, terkait dengan polarisasi yang terjadi di masyarakat akibat bias dari pertarungan sebelumnya di Pilpres 2014, di Pilpres 2019. Nah, sejauh ini pengamatan Abang seperti apa? Ya, polarisasi itu karena jaraknya nggak terlalu jauh, misalnya 5 tahunan itu masih ada. Dan bagi pemain-pemain politik barangkali itu bisa berguna kan, berguna untuk kapitalisasi wacana, pengerasan barisannya, itu gitulah direka-rekayasa lah gitu. Jadi polarisasi itu real, tapi mudah-mudahan kalau misalnya masyarakat nanti mendengar ini
ya jangan serius-serius sekali ya. Kira-kira gitu. Ini main politik ya mungkin memang begitu. Nah, saya membaca misalnya ada dua hal yang cukup keras polarisasi dalam setidaknya dalam 10 tahun terakhir, yaitu yang satu namanya Islamisme, nanti turunannya atau bersisian dengan itu banyak istilah-istilah lain, Islam radikal lah, fundamental lah, khilafatisme lah, Khawarij, macam-macam gitu kan. Tapi Islamisme yaitu satu gerakan yang meyakini bahwa Islam secara formal harus berada, harus nampak di dalam sistem ketatanegaraan kita, ya kan, mempengaruhi banyak undang-undang dan sampai pada tata nilai kehidupan kita sehari-hari. Kalangan itu percaya sekali, ya, dan harus sifatnya melembaga, formal. Kemudian berlawanan dengan itu ada namanya hypernationalism. Hypernationalism ini dia punya imajinasi atau keyakinan bahwa nasionalisme adalah segalanya. Negara harus dipertahankan, kesatuan negara harus dipertahankan, tapi juga tidak substansial dalam bentuk-bentuk ketika ide-ide dilembagakan. Jadi kelihatannya heroisme itu sifatnya hyper, berlebih-lebihan gitu. Misalnya ketika bicara aku Indonesia misalnya, saya Pancasila. Tapi begitu lihat kebijakan ekonominya gimana? Iya. Nah, kan gitu kan. Kebijakan ekonominya liberal, kapitalistik. Nah, sama dengan sebelumnya misalnya Islamisme, ketika dia menggaungkan Islam, begitu dituntut melembagakan idenya bagaimana ya, nggak tahu, dia membayangkannya seperti zaman Nabi dulu itulah, khilafah yang mana yang persisnya dia juga nggak tahu gitu kan. Nah, itu kan sejarah kita ada juga menunjukkan itu bahwa ketika perdebatan konstituante itu kan kelompok-kelompok Islam juga dituntut bagaimana melembagakan nilai-nilai Islam. Nah, polarisasi tadi ini sebenarnya ada penengahnya, karena kan kalau ini dihadap-hadapkan, negara ini bisa nggak siap-siap kan bentrokannya. Makanya ada wacana-wacana penengah, misalnya moderasi beragama, atau di kalangan Islam itu dikenal Islam moderat, Islam wasatiyah, yang gitu-gitu. Iya. Nah, tadinya bisa saja kita menganggap itu muncul polarisasi itu karena kepentingan-kepentingan politik, political interest. Tapi karena masyarakat kita itu religius, dia membawa doktrin-doktrin teologis ke dalam gerakan itu, ke dalam polarisasi itu. Jadi seolah-olah pertarungan sakral, surga dan neraka, antara surga dan neraka, jihad ini gitu-gitu kan. Padahal kan tadinya ini hanya polarisasi politik. Ya, itu proyeknya elit-elit yang kita nggak benar-benar mengerti sebenarnya diarahkan kemana ini gitu. Karena itu kan kontraproduktif dengan apa. Masyarakat kita itu kan kalau konflik sebenarnya hal-hal simple. Misalnya batas tanah ya, warisan. Atau pohon mangganya lebih condong ke tetangga, air cucuran hujan, kan gitu. Mana ngerti dia mah apa itu transnasional segala macam itu kan. Jadi ada, kalau saya coba menganalisa argumentasi Abang, jadi ada juga sebenarnya orang yang menikmati kondisi polarisasi yang seperti ini ya, khususnya di politisi-politisi kita. Iya, makanya kalau kita lihat misalnya begini, ini mau pemilu nih kan gitu kan. Kan ada percik-percik, petanda-petanda yang memungkinkan kita ngelihat ini bagian dari pemanasan atau apa gitu, bagian dari pengerasan wacana atau gimana. Momennya bisa datang dari pemainnya sendiri, skenarionya bisa kondisional. Misalnya kasus kasus yang heboh-heboh ini yang kemarin rendang itu kan.
Nah itu kan tetap polanya tetap polarisasinya tetap dua kotak besar. Iya. Gitu yang saya gambarkan tadi. Nah, begitu cerita apalagi kemarin ada penangkapan ini Khilafatul Muslimin gitu kan. Nah itu kan juga bagian dari bagaimana kelompok-kelompok Islam ternyata masih punya imajinasi tentang khilafah, daulah khilafah gitu kan, kesatuan umat, politik umat sebagaimana Islam di masa awal gitu-gitu. Nah, isu-isu ini kalau berkembang di media kemudian membuat kelompok-kelompok lain itu menganggap Islam bahaya segala macam, sehingga kekuatan ini nanti harus diimbangi. Nah, puncaknya pada pilihan-pilihan di politik tadi gitu. Figur-figur pilihan ke depan. Jadi bagi orang-orang yang meyakini nasionalisme, dia akan menganggap bahaya itu khilafatul muslimin gitu kan gitu. Nah, cuman kan Bang begini, apakah kondisi ini terjadi karena memang kalau harusnya kan kondisi ini Bang sudah selesai nih, ada peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian di masa Orde Baru, Orde Lama, sekuat apapun pertarungan ideologi yang ada di situ, tapi tidak sampai membenturkan kita begitu keras di civil society kita yang ada sekarang ini. Apakah ini memang proses dari demokrasi Indonesia yang masih berkembang, atau civil society kita yang pengalaman serta pengetahuannya mundur jauh ke belakang? Di civil society kita, pikiran-pikiran yang seperti kita bahas sebelumnya tadi, sebenarnya kalau diperhatikan di wilayah-wilayah partai politik, tidak ada sebenarnya partai politik yang berani mengklaim dirinya bahwasanya saya partai Islam, saya partai yang demikian, saya partai yang yang liberal misalnya, atau partai. Hampir semua dari sekian banyak partai politik kita, kalau dibedah secara mendalam isi dari ADART-nya atau apa ya, mirip-miripnya sebenarnya semua. Tidak ada partai yang mewakili pikiran Islam. Kalau di Eropa kan, di Amerika memang ada partai-partai yang khusus untuk ya yang berpikiran seperti ini, terwakili oleh partai ini gitu. Namun harusnya dengan kondisi yang seperti itu, harusnya polarisasi ataupun konflik-konflik yang sekarang ini terjadi di masyarakat kita, harusnya itu tidak ada kalau dari segi kondisi yang seperti ini ya gitu. Namun karena dikapitalisasi mungkin tadi oleh beberapa figur yang menikmati kondisi yang seperti ini, malah sebenarnya nyaris melihat kondisi yang sekarang, masyarakat itu lebih berpatron kepada figur daripada ke partai politik itu sendiri. Partai politik itu menurut bacaan saya di kondisi yang ada, malah tidak mampu untuk menjadi saluran yang positif untuk masyarakat. Kondisi ini gimana, Bang? Ya begitu, karena aspirasi-aspirasi politik itu dalam demokrasi kan, pemilu misalnya salurannya kan partai politik. Iya. Nah, dalam banyak laporan kajian itu partai politik ya sekurang-kurangnya 5 atau 10 tahun terakhir partai politik itu banyak dikritik, tidak demokratis, kemudian tidak punya gagasan tidak punya ide, perkaderan yang nggak jalan. Jadi proses institusionalisasi semuanya, ide dan kader-kadernya itu tidak berjalan dengan bagus. Banyak faktor disebut-sebut karena sekarang eranya modal yang banyak mempengaruhi proses politik kita gitu. Sehingga misalnya kader-kader potensial itu harus habis dihantam modal gitu.
dari sini kemudian berpengaruh pada aktor-aktor yang menggantikan aktor-aktor politik di partai politik, kader-kader itu kemudian digantikan oleh kalangan-kalangan yang sebelumnya tidak punya pengalaman berdekatan dengan rakyat, sehingga pikiran-pikirannya tidak ke situ. Nah, semua itu kemudian dikompensasikan dengan politik kita merajalela. Gitu. Iya, benar. Itu adalah uang itu adalah kompensasi dari ketidakhadiran aktor-aktor politik dalam banyak momen kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Kemudian tidak ada gagasan yang penting untuk diperjuangkan. Juga masyarakat kemudian sudah apatis, jenuh segala macam. Sudahlah, bentuk negosiasinya adalah uang semuanya gitu. Dua arah itu. Jadi bukan salah partai politiknya saja, masyarakatnya juga entah karena jenuh atau sudah habis akal juga kan, karena kena janji aja gawat juga ini kan gitu, kasih kena janji. Nah, mending kita ambil di depan aja daripada mikirin janji yang belum pasti katanya kan gitu. Nah, selain uang, saya ngelihat pemain-pemain aktor-aktor politik itu melihat identitas penting mungkin bagi mereka mengembangkannya lagi, dan kenyataannya memang politisasi identitas ini nampaknya lebih murah kalau dimainkan daripada langsung konten cerita uang gitu. Nah, makanya itulah dimainkan. Baik dari agama, suku. Iya, bentuknya populisme. Iya, populisme. Jadi kalau dalam literatur politik itu kan populisme itu satu konsep yang tidak benar-benar punya dasar yang bagus, kerangka yang bagus. Dia mainkan apa saja yang membuat masyarakat tertarik datang apa. Misalnya masyarakat membayangkan ada orang yang dermawan, maka dia hadir sebagai dermawan tanpa konsep apapun. Iya. Kalau dia masyarakat di situ membayangkan orang yang harus alim religius, dia pun datang dengan segala aksesorisnya, sorban, tasbih, aksesoris kesalihan itu kan, pakai janggut segala macam lah yang dibutuhkan lah aksesoris. Kalau masyarakat membutuhkan kesederhanaan, maka politisi-politisi populis ya dia pun menunjukkanlah hal-hal yang sederhana segala macam gitu. Jadi mana yang paling mendasar? Tidak ada, itu tidak substansial karena itu semuanya. Nah, jadi konsep-konsep populisme yang dikembangkan para teoretisi pun masih nggak terlalu nggak terlalu duduk ya. Banyak pandangan mengenai itu. Di antara yang paling mungkin kita katakan adalah populisme konsep yang tidak berjejak. Dia hanya melakukan sesuatu yang meriah, yang dapat membuat masyarakat terpukau, ya sudah begitu. Jadi mungkin setelah dipelajari ada dua tadi yang saya sebutkan tadi di awal yang cukup memukau. Satu cerita nasionalisme, satu cerita agama, Islamisme gitu. Ya kan? Nah, pada dasarnya dua kekuatan tadi itu adalah imajinasi yang dia menjadi imagine solidarity. Jadi ada orang-orang bergerak, berkumpul, bersolidaritas untuk sesuatu yang dibayangkan bersama. Misalnya Islamisme, mungkin orang-orang di situ membayangkan kita kalau di sini nih hidup nyaman, bahagia sesuai perintah Islam, nanti mati masuk surga, kira-kira gitu. Nah, itu imagine solidarity. Kalau imagine solidarity-nya yang nasionalisme, ini kalau kita ini bersatu kuat apa, kita ini maju, gitu kan? Itu mungkin yang dibayangkan. Tapi gitu. Ya kembali ke yang tadi juga Bang, sebenarnya kan kalau di analisa lebih jauh lagi kan, harusnya di sejauh ini kan banyak pertarungan politik kita di masa-masa sebelumnya lebih kepada antara militer dengan masyarakat sipil selama
32 tahun. Itu kondisi itu terjadi di Orde Baru. Kemudian konflik-konflik kita juga di tahun 1965 juga antara militer dengan salah satu partai yang berideologi komunis pada saat itu. Nah, harusnya kan kalau dikaji lagi di 2014 ini sebenarnya negara kita cukup memulai sejarah baru di mana terpilih presiden dari kalangan masyarakat sivil, langsung dipilih oleh masyarakat, one man one vote langsung. Nah, harusnya secara akademik mungkin kalau diimajinasikan, Bang, ini sebagai sebuah mimpi yang menjadi kenyataan nih. Kalau di kalangan kita mungkin aktivisme di masa itu kan, bahwasanya salah satu mimpi itu bisa presiden dari kalangan sipil, walaupun sebenarnya di periode-periode sebelumnya pernah terjadi, tapi dengan metode yang berbeda, teknis yang berbeda. Tapi anehnya ketika lahir pemimpin kita dari kalangan sipil, malah konflik-konflik ini makin membesar. Seolah-olah kalau saya membahasakannya, kemampuan untuk memanajerial konflik-konflik atau framing-framing yang terjadi di masyarakat ini tidak mempunyai kemampuan untuk memanajerial konflik-konflik ini. Kira-kira apakah memang karena itu memang mungkin salah satu kelemahan pemimpin sipil atau bagaimana, Bang? Ya bisa saja begitu. Itu kan gini dia. Tadi yang kita ceritakan polarisasi wacana ya besar. Tapi di antara itu kelompok-kelompok kekuatan juga banyak. Oh iya, benar juga, benar. Begitu di masa sentralisme, kita banyak memendam masalah, potensi disintegrasi, persoalan pemerataan pembangunan, segala macam, soal Aceh, Papua misalnya. Yang itu kemudian begitu reformasi, kemudian dipimpin oleh sipil, bermunculanlah, karena itu terpendam lama sebenarnya. Gitu. Jadi bukan soal pemimpinnya sipil atau militer, tidak. Gitu. Benar bahwa misalnya pemimpin militer lebih mapan soal politik teritorial, isu-isu keamanan lebih menguasai segala macam, bisa saja gitu. Ya plus minus kan. Iya. Tapi soal konflik-konflik itu tidak bisa sekedar dibaca ini karena pemimpinnya sipil atau militer, bukan itu. Karena yang terjadi di masyarakat kita kan sejak lama masih ada itu soal-soalan pemerataan pembangunan segala macam. Nah, makanya saya khawatir misalnya polarisasi ini sebenarnya juga ilusi dari persoalan yang real tadi. Persoalan kita, persoalan ekonomi, kok kita ceritanya. Nah, kadang-kadang kita melihat pemerintah ketika mempromosikan nasionalisme itu dalam situasi apa? Coba kita perhatikan. Radikalisme muncul dalam situasi apa? Nah, ada beberapa kajian yang menyebut radikalisme itu akarnya sebenarnya ketidakadilan ekonomi. Tapi diskursus itu juga banyak. Pemerintah ngasih tawarannya moderasi beragama. Kan gitu. Jadi nah ini kan gimana? Karena kenapa lawannya moderasi beragama misalnya? Karena mungkin ya pemerintah mengkaji bahwa radikalisme itu benar-benar ide yang ada, bukan persoalan ekonomi ya. Makanya ide dikanter dengan ide. Gitu. Konsep-konsep itu kemudian wacana-wacana itu dikantar dengan wacana yang lain yang lebih soft, wasatiyah atau jalan tengah atau apa gitu. Tapi kan jauh di bawah lagi yang terselubung itu kita punya persoalan itu, soal kemiskinan, soal pengangguran, tidak merataan ekonomi,
kapitalisasi sumber daya yang berlebihan oleh sekelompok orang, misalnya oligarki, macam-macam. Atau misalnya kalau kita coba berteori, Bang, kondisi dengan bahasa polarisasi ini bisa jadi juga penguasa kita atau mungkin aktor-aktor politik kita menutupi ketidakmampuannya terhadap keadilan ekonomi ini sehingga memunculkan isu-isu yang muncul di masyarakat sipil, misalnya untuk menutupi, karena kan di berbagai forum diskusi juga kan memang ada yang mengatakan bahwasanya kondisi masyarakat kita ini pure persoalan ekonomi, ketidakadilan yang lazim disebut tumpul ke atas, tajam ke bawah, kemudian pemerataan pembangunan, kemudian kesenjangan ekonomi, apalagi kita akan mengalami ledakan angka usia produktif ke depan. Kalau dibacaan memang secara antropologi, sosiologi, contohnya kenapa begal di mana-mana, kekerasan meningkat, karena kalau dari demografi itu kan ketika banyak angka usia produktif tapi tidak mempunyai saluran yang produktif baik secara perekonomi, itu tentu mengakibatkan riot di mana-mana, kekerasan di mana-mana, ingin mendapatkan sesuatu yang instan. Kajian-kajian itu memang di beberapa percakapan-percakapan warung kopi tapi ilmiah memang ada juga memang kondisi-kondisi yang seperti itu. Malah yang aneh hari ini dari beberapa nama yang muncul yang konon katanya berpotensi untuk menjadi pemimpin berikutnya di 2024 sudah dilabeli satu dengan yang lain. Kalau ini kelompoknya ini kelompoknya ini kelompoknya, padahal belum tentu juga itu benar adanya sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ya, walaupun juga aktor-aktor politik ini judulnya juga aktor, kemasan di depannya juga kadang-kadang begini begitu. Kalau kita perhatikan secara sederhana, mereka akur-akur aja. Malah di bawah ini yang sudah heboh kesana kemari. Pertanyaan saya, Bang, terkait menjelang 2024. Dari sekian banyak nama yang muncul, ada satu, kalau saya secara pribadi memang menilai ada satu semangat positif, karena saya melihat dari sekian banyak nama-nama yang muncul ini, rentang usianya nyaris tidak jauh berbeda. Artinya masih segar, bugar, fisik masih sehat. Memang ini juga menjadi fenomena karena di beberapa tempat, misalnya kemarin di Deli Serdang baru pemilihan kepala desa serentak, banyak yang muda-muda yang berhasrat pengen jadi kepala desa. Menurut saya sebagai, ya katakanlah mungkin mewakili orang muda ini, sejauh ini positifnya dari beberapa nama yang muncul ini, bahwa saya rentang usianya nggak begitu jauh. Kalau Abang menilai gimana ini, Bang, dari 2024 ini, dari beberapa nama yang bermunculan ini punya potensi ke arah yang lebih positif nggak negara kita ke depan? Ya, harus dipandang secara optimis bahwa itu generasi-generasi yang penting untuk membantu kelanjutan jalannya kepemimpinan, jalannya bangsa ini. Optimismenya juga harus diletakkan pada orang-orang seperti itu
melalui hasil survei misalnya adalah orang-orang yang memang dikehendaki, orang-orang yang diminati, sehingga memang kalau memang itu dikehendaki publik, ya layak mereka memimpin gitu. Secara usia yang bagus, kita tidak lagi bicara usia-usia generasi lalu. Kurang-kurangnya kita dapat pengharapan baru dari orang generasi-generasi baru. Itu juga menandakan bahwa sirkulasi kepemimpinan kita itu berjalan relatif bagus ya. Walaupun ada kritik, tokoh-tokoh itu datang tidak selalu semuanya dari partai politik. Padahal harusnya porsi perebutan kepemimpinan, kekuasaan itu kan harusnya diproduksi di partai politik. Tapi inilah yang terjadi. Sebagiannya memang ada di partai politik, sebagiannya datang dari luar. Bukan pemilik saham ya. Ya, gitu. Ya, itulah di antara problem demokrasi kita. Itu kan. Jadi sebenarnya gini kan, ada partai politik melahirkan ustadz-ustadz. Iya. Ada yang ustadz-ustadz pengajian melahirkan politisi. Pertanyaannya sebenarnya yang di dalam ini mereka bahasnya apa? Gitu kan. Iya. Sekarang lagi kan ceritanya itu ada yang kita bisa pakai kacamata industri. Nah, industri politik kita itu industri, sudah harian soalnya. Jadi banyak kelompok-kelompok mengambil kesempatan untuk bermain di wilayah ini. Mungkin tujuannya ya bisa prestis sosial, bisa ekonomi, bahkan politik itu sendiri, kekuasaan gitu. Nah, menariknya kan kelompok-kelompok itu tidak langsung kelompok partai politik, tapi kelompok-kelompok masyarakat gitu. Dan hari ini banyak tokoh-tokoh politik kita sudah mengeluarkan gestur-gestur saling bertemu dengan yang lain, saling ya dengan bahasa saling bersilaturahmi, kemudian banyak mengeluarkan diksi-diksi yang butuh tafsiran yang bervariasi. Jadi mengakibatkan memang keasikannya adalah diskusi-diskusi formal ataupun non formal terkait pembahasan 2024 ini membuat tongkrongan-tongkrongan hidup. Kalau ya mudah-mudahan harapannya dari tongkrongan-tongkrongan kecil itu bisa menelurkan analisa-analisa yang positif ke depan, agar pilihan-pilihan ke depan itu pilihan-pilihan yang berdasar, paling tidak ada analisa-analisa intelektual di dalamnya. Bang, itu dari politik nasional, tapi saya ingin menutup terkait politik nasional ini. Kondisinya begini, Bang. Sebulan belakangan ini ada semacam desakan, ada semacam dorongan kepada presiden untuk segera melakukan reshuffle karena kondisi perkembangan. Tapi kan seharusnya kan harapannya nih ada cukup banyak nih, ada yang sebagian besar di reshuffle ini apa semua segala macam. Ternyata hasilnya di kemarin itu hanya 2 menteri yang di reshuffle plus 3 atau 4 wakil menteri. Kira-kira menurut Abang ini reshuffle yang akan membawa perubahan positif atau gimana, Bang? Atau hanya sekedar, kalau bahasa politiknya hanya sekedar tukar kepentingan saja atau bagaimana? Ya, reshuffle itu kan bagian dari power sharing, cara-cara kekuasaan dibagi dan dioperasikan. Gunanya untuk melanggengkan
mungkin melanjutkan atau bagaimana gitu, nggak lebih dari itu. Jadi kalau kita berharap ada perubahan-perubahan ya bolehlah kalau yang mau ya, tapi sementara yang nampak pada kita, saya ngelihatnya sendiri ya sekedar itu, karena waktunya juga nggak banyak, waktu bekerjanya juga nggak banyak. Jadi untuk perubahan-perubahan yang drastis apa dah nyaris. Ini lagi tahapan pemilu sudah main. Iya. Ya sudah, orang politisi, aktor-aktor sudah bicaranya sudah politik, nggak ada yang untuk rakyatnya, udah nggak ada lah gitu. Itu porsi-porsi, habislah energi kita mungkin sejak sekarang ini sampai 2 tahun ke depan itu bicaranya itu. Nggak ada lah cerita perubahan apa. Kalaupun terjadi ya alhamdulillah, syukur juga kalau mau mikirin Ada itu. terobosan-terobosan ini mungkin Secara waktu kayaknya sudah enggak itu.